Berjumpa kembali dengan Bu Kamila dengan matematika asik. Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke bab 3 tentang transformasi. Jadi bab 3 ini adalah bab terakhir di semester 1 ya. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang tokoh matematika. Nah, bisa kalian buka di buku paket halaman 135. Di sana memperkenalkan tentang Ibnu Al-Haytham, salah satu saintis besar, kemudian beliau dari Bahra, Irak. Nah, beliau adalah menjadi pelopor penemunya sebuah optik di kamera. Nah, silahkan nanti bisa kalian baca lebih lengkapnya di buku paket halaman 135. Oke. Nah, pada transformasi nanti akan kita bahas 4 subbab. Yang pertama, pencerminan atau refleksi. Yang kedua, pergeseran atau translasi. Yang ketiga, perputaran atau rotasi. Yang keempat, perbesaran atau dilatasi. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pencerminan. Nah, Bu Kamila yakin pasti siswa-siswi SMP Taukumar semua pernah bercermin. Nah, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini, bercermin. Kita amati anak-anak. Kalau bercermin berarti bentuk wajahnya akan serupa ya, Nak ya, sama ya. Kemudian ukurannya juga sama, seperti itu. Nah, sebelumnya kita ingat kembali tentang materi ini adalah kita ingat kembali tentang sumbu simetri. Sudah pernah dibahas waktu di sekolah dasar. Kemudian tentang sistem koordinat. Pada sekolah dasar sudah dibahas, kemudian di kelas 8 pun juga sudah diingatkan kembali. Ya. Sekarang kita lihat sumbu simetri. Ada 3 bangun anak-anak. Nah, ada 3 bangun. Bangun yang pertama memiliki 1 sumbu simetri. Betul ya? Bangun yang kedua memiliki berapa sumbu simetri, Nak? Nah, memiliki 2 sumbu simetri. Bangun yang ketiga, ayo berapa sumbu simetrinya? Nah, ada 2 sumbu simetri. Ya. Sekarang kita akan bahas mengingat kembali tentang sistem koordinat. Nah, ada titik A 2,4, B 2, -5, C -4,3, dan D -6, -3. Nah, sekarang kita akan menggambar titik A 2,4, artinya X-nya 2, Z-nya 4. Nah, saya yakin kalian sudah pernah ya menggambar ini. Kemudian titik B 2,5, 2, -5, X-nya 2, Z-nya -5. Nah, kemudian kita buat garis bantu, ketemu di sini adalah titiknya. Kemudian C -4,3 dan D -6, X-nya -6, Z-nya -3. Ya, ini sudah pernah kalian bahas di kelas 8 semester 1 ya. Oke. Kemudian bisa kita simpulkan anak-anak, kita ingat-ingat ya, untuk kita kalau bisa bercermin itu apa hal yang bisa kita simpulkan. Setiap titik pada cermin letaknya tidak berubah oleh adanya pencerminan. Titiknya tidak berubah. Kalau dia di tepi ya di tepi, di tengah ya di tengah. Kemudian jarak cermin ke benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ya, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kemudian yang ketiga, bangun asal dan bangun hasil terletak simetris terhadap sumbu pencerminan. Nah, simetris ya, Nak. Pada pencerminan, bangun hasil atau bayangan bentuk dan ukurannya sama ya.
ukurannya sama. Tidak mungkin kalau kita bercermin gambarnya jadi lebih gendut, lebih kecil seperti itu ya. Kemudian yang kelima, orientasi bangun asal dan bangun hasil berlawanan. Jadi kalau kita di sini menggunakan tangan kiri, yang di sebelah kanan di cermin menjadi sebelah kanan ya. Oke, nah sekarang kita akan menggambar bayangan pencerminan. Di sini Bu Kamila ada titik A dan B terhadap sumbu X. Dan nantinya akan terhadap sumbu Z. Nah, sekarang kita amati. Titik A-nya adalah 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sumbunya kan ini, betul ya? Ini kita asumsikan sebagai cermin. Nah, kalau ini titiknya di sini, cerminnya di sini, maka bayangannya kurang lebih di sini ya, Nak ya. Betul enggak? Nah, ada titik A-nya ini ya. Nah, cerminnya di sini. Kemudian titik B min 3, min 1 di sini Nak, dicerminkan terhadap sumbu X, sumbunya kan ini, titiknya ini. Kurang lebih hasil bayangannya kan di sini menjadi min 3, 1. Betul ya, terhadap sumbu X. Ya, kalian amati ya, terhadap sumbu X. Nah, yang awalnya 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 2, min 3. Yang awalnya min 3, min 1 menjadi min 3,1. Nah, kita lihat anak-anak. Nah, kita lihat di sini. 2 tetap 2, 3 jadi min 3. Min 3 tetap min 3, min 1 jadi 1. Berarti kalau kita simpulkan jika ada titik C, X, Z dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia akan menjadi X, min Z. Karena di sini dari contoh yang min menjadi ada yang jadi min adalah yang Z, ditambahi minnya adalah yang Z. Jadi kalau terhadap sumbu X, X-nya tetap, Z-nya dikasih min. Awalnya yang positif jadi negatif, kalau awalnya yang jadi negatif jadi positif. Nah, sekarang bagaimana terhadap sumbu Z? Nah, terhadap sumbu Z kan titik cerminnya ini ya, Nak ya. Nah, kalau kita titik ini kita cerminkan, berarti kan di sini. Nah, min 2,3. Nah, kemudian kalau titik B kita cerminkan terhadap sumbu Z, sumbu ini ya. Kalau titiknya di sini otomatis nanti kurang lebih bayangannya di sini ya, Nak ya. Nah, min 3, min 1. Nah, sekarang kita simpulkan kalau terhadap sumbu Y. Yang awalnya 2 jadi min 2, yang 3 jadi 3, tetap 3. Kemudian yang B, awalnya min 3, min 1 menjadi 3, min 1. Jadi Z-nya tetap, tetapi X-nya berubah. Ya, jadi kalau terhadap sumbu Z itu X-nya dikasih minus, negatif, Z-nya tetap. Ya, jadi kalau terhadap sumbu X, X-nya tetap, Z-nya dikasih minus. Kalau terhadap sumbu Z, berarti X-nya dikasih minus, Y-nya tetap. Ya, jangan terbalik. Nah, maka bisa kita simpulkan seperti ini. Nah, jika ada titik X, Z dicerminkan terhadap sumbu X, nah, dicerminkan terhadap sumbu X, X-nya tetap, Z-nya dikasih negatif. Kalau terhadap sumbu Z, berarti Z-nya tetap, X-nya dikasih negatif. Ya, itu adalah kesimpulan yang sudah bisa kita simpulkan dari contoh. Ya. Nah, sekarang sebagai penugasan, nah, gambarlah titik 2,3 dan B negatif 3, min 1. Kemudian refleksikan terhadap Z sama dengan X, Z sama dengan min X, Z sama dengan 2, dan X sama dengan 2. Nah, kemudian di akhir dari gambar, tolong temukan rumusnya. Nah, kalau terhadap sumbu X, tadi X-nya tetap, Z-nya yang min. Nah, kalau yang terhadap seperti ini nanti rumusnya seperti apa? Nah, kalian simpulkan ya. Dikerjakan di buku catatan, apabila kesulitan bisa di WA Bu Kamila atau bisa kalian lihat di buku paket. Begitu anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.